Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video ini kita akan mempelajari tentang REF atau Reduced Echelon Form. REF ini sering disebut juga sebagai bentuk standar dari operasi baris. Ada juga yang menyebut dengan OBE atau operasi baris elementer. Nah, RF ini nanti bentuknya itu seperti bentuk tangga baris. Contohnya seperti ini. Kita lihat di sini ya. Nah, ini seperti bentuk tangga baris. Kalau kita lihat di sini, ini kan bentuk tangga ya. Kalau kita lihat dari entry-entry yang bernilai nol. Oke. Sini juga seperti ini. Nah, tujuan RF itu kita ingin membuat segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, apa itu segitiga atas? Nah, segitiga atas itu seperti ini ya. Semisal kita memiliki matriks seperti ini, kita akan melihat diagonal matriksnya terlebih dahulu. Diagonal matriksnya itu yaitu yang saya stabilo kuning ya. Ini ada ini, dan ini. Oke. Jadi namanya diagonal berarti kan dia dari ujung ke ujung ya, membagi suatu bidang menjadi dua ya, diagonal seperti ini. Nah, karena ini segitiga atas, maka di atas diagonal itu memiliki nilai, sedangkan yang di bawah diagonal memiliki nilainya nol seperti ini. Jadi yang memiliki nilai itu berarti yang atas ya, maka ini berbentuk segitiga, seperti segitiga. Kalau kita gabungkan dengan diagonal matriksnya maka seperti ini. Ini seperti ini. Nah ini berarti kan seperti segitiga. Nah ini disebut dengan segitiga atas. Oke. Lalu di sini juga sama. Ini untuk matriks ukuran 3 kali 4 ya, yaitu 3 baris 4 kolom. Yang pertama kita lihat adalah diagonalnya. Nah, diagonalnya itu yang kuning ini ada 3 entry ya. Nah, kalau lupa entry itu apa? Entry itu adalah nilai pada matriks ya. Oke, ini ada 3 entry diagonal. Lalu yang di atas diagonal ini memiliki nilai. Berarti ini contohnya ada 2, 3, 5, 4, 6, 7. Lalu yang di bawah diagonal ini bernilai nol. Nah, ini kan kalau kita tarik ini berbentuk seperti segitiga. Oke. Lalu contoh segitiga bawah. Nah, contoh segitiga bawah berarti kebalikan dari segitiga atas. Kalau segitiga atas yang memiliki nilai itu adalah di bagian atasnya, maksudnya di bawah ini ya, di bawah diagonal matriksnya itu. Lalu kalau segitiga bawah berarti yang memiliki nilai itu adalah yang di bawah dari diagonal matriksnya. Oke, ini contohnya seperti itu dan seperti ini. Jadi yang memiliki nilai itu di bawah diagonal, sehingga disebut dengan segitiga bawah. Oke. Lalu ini ada ini ya, kata pivot ya. Kalau kita baca di sini, untuk segitiga atas semua entry di bawah pivot bernilai nol. Nah, jadi apa itu pivot? Nah, pivot itu angka-angka ini, angka yang kalau di sini pada diagonalnya ini. Jadi apakah diagonal matriks itu merupakan pivot? Iya, jika entry-nya atau diagonal matriks itu tidak bernilai nol. Nah, kalau ini kan tidak bernilai nol ya, bernilai satu, maka ini disebut dengan pivot. Oke. Contohnya kita lihat di sini ya. Sebelum itu kita baca dulu apa itu pivot ya. Jadi pivot itu adalah elemen atau entry yang bernilai tidak nol pada suatu baris. Nah, pivot berada di paling kiri pada suatu baris. Tiap baris hanya memiliki satu pivot. Tiap kolom hanya memiliki satu pivot. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi pivot itu entry yang tidak nol. Berarti nilai yang tidak nol dan lalu berada pada paling kiri di suatu baris. Tiap baris hanya memiliki satu pivot dan tiap kolom hanya memiliki satu pivot.
Sekarang contoh kita ingin mencari pivot pada matriks ini. Semisal ini matriks yang sudah kita lakukan proses RF ya. Lalu kita mendapatkan hasil seperti ini. Sekarang kita akan mencari pivotnya. Pivotnya berarti yang pertama pivot itu berada di paling kiri. Maka ini adalah pivot baris satu. Yang paling kiri, lalu ini pivot baris dua, lalu ini pivot baris tiga, dan ini pivot baris empat. Oke. Lalu kita cek lagi. Tiap baris hanya memiliki satu pivot. Oke, ini sudah sesuai ya. Oke. Lalu yang kedua, tiap kolom hanya memiliki satu pivot. Kalau kita cek di sini, apakah benar tiap kolom hanya ada satu pivot? Ini kita cek di ini kolom satu, ini cuma ada satu, kolom dua di sini juga sama ya. Lalu ini kolom tiga cuma ada satu, kolom empat satu, dan kolom lima. Nah ini kolom lima tidak memiliki pivot. Ya, kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki apa ya baris ya. Kalau ingin melihat di sini kan barisnya kan cuma empat, sedangkan dia memiliki kolom lima. Maka ada kemungkinan besar salah satu dari kolom ini akan menjadi pivot ya. Nah, kalau di sini yang yang tidak memiliki pivot itu adalah di kolom terakhir. Ya. Nah, kolom yang tidak memiliki pivot disebut dengan kolom bebas ya. Kolom bebas atau free kolom. Sehingga kalau ditanya dari matriks ini kolom bebasnya yaitu adalah kolom ke-5. Lalu kita baca di sini tiap kolom mempresentasikan variabel dari matriks tersebut. Nah, ini berarti katakanlah ya, katakanlah yang paling kiri adalah X1, lalu ini X2, ini X3, ini X4, dan ini X5. Sehingga kolom yang tidak memiliki pivot itu adalah kolom 5. Maka variabel bebasnya itu variabel bebas variabel X5. Gitu. Contohnya yang ini. Nih. Sekarang kita akan mencari pivotnya. Nah, yang pivot itu berada di paling kiri tiap baris. Berarti ini, dan ini. Oke, sekarang kita cek per kolomnya. Kolom satu sudah clear, ada satu. Kolom 2 sudah ada satu. Kolom 3 ada satu. Kolom 4, nah ini kolom 4 tidak ada ya. Dan kolom 5 ada. Oke, maka kolom 4 ini disebut dengan kolom bebas. Di mana kolom ini tidak memiliki variabel. Tidak memiliki pivot ya. Maka disebut dengan kolom bebas. Kalau kita eh, menyatakan kolom satu adalah X1, kolom 2 X2, kolom 3 X3, kolom 4 X4, dan kolom 5 X5, maka variabel bebasnya yaitu kolom 4. Berarti variabel bebasnya adalah variabel X4 ya. Oke. Nah, semisal kita menemukan seperti ini, matriks seperti ini. Sekarang kita akan cari pivotnya. Oke. Jadi pivot itu yang paling kiri ya. Ini berarti satu, dua, tiga, empat. Nah, kita cek per kolomnya. Nah, kolom satu ini dia terdapat dua pivot ya. Oke. Nah, padahal pivot itu tiap baris hanya ada satu dan tiap kolom hanya ada satu. Maka ini tidak bisa kita tentukan pivotnya. Berarti apa? Berarti matriks ini belum selesai dalam melakukan proses REF ya. Jadi belum selesai melakukan RF sehingga kita tidak bisa mencari pivotnya. Sekarang kita yang kolom 2 juga sama ya. Ini ada dua pivot. Nah, nggak boleh ya, harus ada satu pivot. Kolom 3 tidak ada dan kolom 4 tidak ada. Jadi matriks ini tidak bisa dicari pivotnya karena proses RF-nya belum selesai. Sekarang kita lihat di sini yang ini kita cek lagi ya. Untuk baris pertama ini, baris kedua ini, baris ketiga ini, dan baris keempat ini. Oke, kalau kita cek di sini, kolom satu memiliki dua pivot. Nah, ini juga tidak boleh ya. Maka pada matriks ini proses RF-nya belum selesai. Belum selesai. Nah, perlu diolah lagi.
dilakukan proses RF atau operasi baris elementernya. Sehingga didapatkan bentuk segitiga atas. Oke. Oke. Lalu ini ada yang namanya rank ya. Nah, apa itu rank? Nah, rank itu adalah jumlah pivot. Nah, contohnya ini. Pada matriks ini berapa ranknya? Nah, ada berapa pivot di sini? Ada satu, 2, 3, 4. Maka ranknya adalah 4. Lalu, untuk menentukan jumlah variabel bebas dengan cara n kolom atau jumlah kolom dikurangi dengan rank. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada berapa kolom ya? Ada 5 ya. Ada X1 sampai X5. Maka n kolomnya adalah 5, jumlah kolomnya dikurangi dengan ranknya. Ranknya ada 4. Maka hasilnya 1. Atau variabel bebasnya atau free variabelnya adalah 1. Free variabel bebas ini variabelnya yaitu X5 ya. Karena dia tidak memiliki pivot. Oke. Sekarang untuk yang contoh ini berarti pada matriks ini memiliki rank berapa ini? Ranknya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Karena pivotnya ada 4 yaitu pada X1, pada X2, X3 dan X5. Lalu variabel bebasnya berapa? Variabel bebasnya ada di kolom 4. Oke. Variabel bebasnya 1. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, pada dasarnya kita dalam melakukan RF itu kita harus memperhatikan. Memperhatikan apa? Yang pertama kita harus tahu objektif kita. Objektif kita itu membuat segitiga atas. Nah, di dalam segitiga atas ini kita akan menemukan beberapa pivot ya. Pivot. Atau entry-entry nilai yang tidak bernilai nol berada pada ujung kiri. Hmm, dan tiap baris memiliki satu pivot dan setiap kolom juga memiliki satu pivot seperti ini. Oke. Oke, baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.